Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semuanya. Untuk sahabat mimbar, membincangkan agama, membincangkan bimbingan agama di bimbingan konseling Islam pada bulan Ramadan. Bagaimana nih kabarnya teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya di bulan Ramadan tahun 2023 ini? Semoga selalu sehat, selalu kuat dan tabah sampai akhir ya. Untuk teman-temanku semua di generasi Z, generasi milenial dan maupun generasi boomer, pastinya di bulan Ramadan ini sangat bervariasi sekali ya. Karena kita sudah tidak bersama lagi dengan virus corona atau COVID-19, dan di sini kita bisa melepas kangen sama keluarga dan juga menuju bulan Fitri, bulan dimana bersih ya, atau Idul Fitri, hari kemenangan kita. Nah, di bulan Ramadan ini Astuti mau berbagi cerita dan mau berbagi hal-hal yang unik ataupun hal yang manfaat insya Allah ya untuk kita semuanya. Dan di sini banyak hal yang perlu kita lakukan dan banyak hal yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Apalagi buat kamu nih generasi Z, generasi yang masih aktif dan bisa untuk melakukan banyak hal kreativitas maupun hal-hal yang memanfaatkan atau bermanfaat untuk sekitar kita. Oh iya, sebelum itu tadi Astuti belum yang namanya perkenalan ya. Oke, perkenalkan, namaku Astuti Rahayu dari mahasiswa bimbingan konseling Islam. Di sini Astuti mau bercerita, mau berbagi hal-hal yang indah, insya Allah manfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke. Di bulan suci Ramadan ini, teman-teman kalau puasa dari awal Ramadan sampai sekarang masih aktif kan? Aktif dalam artian gak ada yang bolong-bolong kan? Alhamdulillah banget sih kalau gak ada yang bolong-bolong, karena saking nikmatnya bulan Ramadan sampai kita mau melakukan hal yang tercela pun kayak rasanya wah, eman-eman banget. Padahal kalau kita mendapatkan pahala bisa dilipat gandakan kan, kata Allah kan seperti itu. Nah, mau ngapain sih Astuti di sini? Nah, di sini Astuti mau berbagi hal terkait menjaga kesehatan. Kesehatan ketika bulan suci Ramadan atau waktu puasa ya. Kesehatan apakah itu penting gak sih untuk kita di bulan suci Ramadan ini? Pastinya apapun hal itu penting banget ya. Kalau kita di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, kita ngerasa kesehatan itu penting buat tubuh untuk aktif, stamina beraktivitas. Apalagi kalau bulan puasa, kita kan nggak makan ya, maksudnya dari terbit fajar sampai terbit tenggelamnya matahari, kita kan menahan lapar dan haus. Lalu di puasa ini, bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kesehatan itu tidak hanya lahir dalam jasmani, tapi dengan rohani juga. Lalu apa aja sih kira-kira kesehatan di bulan Ramadan yang perlu kita lakukan untuk tubuh kita? Nah, kalian boleh simak nih atau boleh komen-komen dulu, kesehatan apa sih yang penting, yang jasmani untuk kita. Boleh komen dulu nih, kira-kira apa sih yang pertama yang perlu kita sehatkan dari badan kita. Coba, aku pengen denger gitu. Yang pertama, ya benar, mengkonsumsi namanya air putih. Dan air putih ini bisa diminum ketika sahur maupun buka. Karena dengan air putih saja, kalau di kehidupan sehari-hari bermanfaat untuk kita. Apalagi kita puasa, ketika kita minum air putih, kita akan merasakan yang namanya hausnya itu nanti akan tidak terasa ketika puasa, seperti itu. Yang kedua, apa coba yang kedua? Sahurlah dengan makanan yang berserat. Makanan yang berserat itu apa aja sih? Makanan yang berserat bisa bermacam-macam. Contohnya roti, contohnya juga bisa pakai nasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dengan makanan yang berserat itu kan nanti kan akan mengandung dengan kita beraktivitas, akan menambahkan daya tahan tubuh kita beraktivitas, dan kita bisa sampai tenggelamnya matahari untuk tetap sehat. Seperti itu.
Terus yang ketiga, konsumsi makanan yang kaya protein. Kaya protein contohnya apa coba? Ya, tempe tahu yang paling sering kita makan kan. Enak dan juga ini juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Teman-teman suka nggak makan yang berprotein? Coba kalau suka, boleh komen nih, apa nih makanan yang sering dikonsumsi teman-teman ketika sahur, ketika buka, apakah ada yang makanan protein atau enggak kira-kira? Boleh ya, nanti share kepada kita semuanya. Terus yang keempat, ada yang namanya konsumsi olahan buah-buahan tanpa gula. Wow, buah-buahan sangat banyak sekali. Kalau kita melaksanakan atau makan buah-buahan, berarti kita sudah melaksanakan 4 sehat 5 sempurna karena ada buah-buahannya. Nah, di dalam buah-buahan ini akan menambah akan daya tubuh kita untuk seger buger kita beraktivitas. Atau mungkin sunnah yang dapat dilakukan adalah makan yang namanya kurma 3 biji ya. Nah, ini juga selain kita mendapatkan manfaat untuk tubuh kita juga bisa sehat untuk beraktivitas, dan di sisi lain kita telah melaksanakan sunnah ketika di bulan Ramadan. Oke, nah masih banyak lagi sebenarnya. Dan untuk yang selanjutnya yang kelima, tidur yang teratur. Wah, ini kalau tidur yang teratur kalian termasuk gak? Karena kalau dalam tidur yang teratur banyak yang rata-rata itu begadang karena ngerjain tugas ya untuk para pelajar mahasiswa. Dan juga ada yang kerja kalau shift malam kan juga apa ya, kurang teratur ya untuk tidurnya ya. Nah, tapi kita yang namanya diri kita yang memanajemen adalah diri kita tersendiri. Maka dari itu ketika kita memanajemen ruang tidur kita atau waktu kita untuk tidur, nah yang tahu diri kita adalah kita sendiri, tapi minimal 8 jam, 7 sampai 8 jam ketika kita tidur. Seperti itu biar kita fit dan sehat dalam melaksanakan activity. Yang selanjutnya apa nih? Ayo tebak. Ya, lakukan olahraga ringan. Wah, Mbak, kok pakai olahraga juga padahal kita kan puasa? Nggak makan, nggak minum, kita kan jadi lelah gitu kan. Nah, makanya dari itu, walaupun puasa tidak menghambat kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya, lakukan olahraga yang ringan. Ya nggak lari maraton 2 kilo kan, nggak sampai gitu, nggak. Mungkin lari-lari di tempat atau mungkin dengan push up dan lain cuma 20 atau 10 yang biasanya 50 kali, ini ganti 20 atau 10 biar kita tetap sehat dan tetap kuat gitu ya. Yang selanjutnya adalah konsumsi vitamin saat sahur karena ini penting sebagai daya tahan tubuh kita. Seperti itu teman-teman. Dan yang selanjutnya apa coba ya? Dari teman-teman kira-kira apa? Kira-kira yang belum saya sampaikan nih. Ya, stabilkan porsi makanan saat berbuka. Kadang kita itu berpikir kalau setelah kita makan, setelah kita menahan makan waktu munculnya matahari, terbitnya matahari, sampai lelah karena aktivitas, terus ketika berbuka puasa kita ambil banyak, ada sate kita makan, ada pizza kita makan, semuanya sampai piring kita itu banyak sekali. Kadang kita kan seperti itu ya. Kamu juga nggak kira-kira? Di awal-awal puasa pasti seperti itu. Nah, kita itu harus menstabilkan itu, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan juga. Yang sedang-sedang saja ya. Nah, dengan hal itu kita bisa sehat, karena makan apapun yang berlebihan kan juga tidak baik kan. Maka dari itu kita stabilkan terkait pola makan kita ya teman-teman ya, terkait porsi kita jangan sampai berlebihan maupun kekurangan. Oke? Yang selanjutnya adalah kurangi kontak dengan layar HP. Nah, karena di sini ketika kita dengan layar kontak HP ataupun layar-layar yang lain ya, itu akan mengurangi daya tahan tubuh kita, padahal itu kan salah satu hal yang bisa buat kita ngabuburit, Mbak, kan gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, tapi jangan sampai continue terus-terusan, itu kan juga nggak baik kan. Apapun yang berlebihan juga tidak baik. Oke, yang selanjutnya ada apa coba? Waktu mandi harus konsisten. Siapa nih di sini mandinya 1 kali ketika libur atau 2 kali ketika libur gitu? Biasanya kan nggak konsisten ya. Wah, ya Allah, siang-siang
panas banget ini, mandi terus sore-sore, oh ya wah panas banget kayak haus, mandi lagi Nah, biasanya bisa berkali-kali kan. Nah, maka dari itu ketika waktu puasa kita harus konsisten mandinya, kalau pagi sama sore atau mau nambah siang juga nggak apa-apa, tapi konsisten gitu terus. Jangan panasnya sangat panas sekali malah mandi sampai 6 kali, kemarin malah 7 kali, kan nggak baik kan, berlebihan lagi. Oke, yang selanjutnya ada waktu mandi harus udah ya tadi ya. Yang selanjutnya adalah beraktivitas secara normal. Maksudnya gimana sih secara normal? Emang kita nggak normal gitu ya? Secara normal adalah selayaknya kita. Kalau kita biasanya kuliah, ya udah kuliah, jangan malah tidur di rumah terus. Malah ya Allah aku kan puasa, aku ya gak apa-apa sih tidur-tiduran gini, kan katanya kalau orang tidur pahalanya nambah. Tapi ya nggak gitu juga kan teman-teman ya, walaupun kita melakukan aktivitas sesuai apa yang biasanya kita lakukan, malah jangan meninggalkan apapun yang seharusnya kita lakukan seperti itu. Jadi sesuai porsinya gitu. Yang selanjutnya adalah beribadah dan berdoa. Tadi saya sudah sampaikan di awal-awal, ketika kita beribadah, kita berdoa, apapun amalan-amalan kita akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Maka dari itu perbanyaklah berdoa, berzikir, beramal kepada sesama dengan cara yang teman-teman lakukan, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di kampus, dan juga bisa di masjid. Apapun dimanapun tempatnya kita bisa melakukan hal-hal yang positif dan manfaat. Oke, mungkin itu ya terkait untuk kesehatan. Sangat penting sekali untuk kita semua menjaganya di bulan suci Ramadan. Di hari-hari biasanya itu penting, apalagi di bulan suci Ramadan ya kan. Soalnya kenapa? Ketika rohani kita, kesehatan rohani kita baik, insya Allah kesehatan jasmani juga akan mempengaruhi itu semuanya. Jadi yang pertama kita juga harus mengutamakan kesehatan rohani kita, jiwa kita. Kalau jiwa kita sehat, insya Allah apapun aktivitas kita kan juga enjoy dan juga enak kan. Tapi kalau kita sedih, jiwa kita kadang overthinking, terus insecure, nah jadi kan mau ngapain aja kayak bad mood, gak mood, dan banyak hal kan. Jadi kita juga harus menata bagaimana kesehatan jasmani kita, sobat mimbar. Oke? Lalu apa saja sih Mbak? Apa saja sih terkait kesehatan rohani itu? Nah, kesehatan rohani sangat banyak sekali. Salah satunya adalah apa kira-kira? Ya, setting mindset positif. Ya, ini bisa kita melakukan afirmasi positif setiap hari. Jadi kita berafirmasi positif seperti tadi saya akan menyanyikan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, salah satunya bisa kalian melakukan dengan, oke, hari ini aku harus menjaga hati aku biar tetap tidak ada yang menyentuh, gak ada yang mengusik aku, biar semangat terus dalam puasa ini, gak ada yang mengusik, ayo batal. Nah, mindsetnya kita, bismillah ya Allah, aku niat puasa karenamu di bulan suci ini. Jadi jika ada orang-orang yang menggangguku, insya Allah aku tidak tergoda olehnya. Setan aja di bulan puasa aja dikurung, apalagi ada godaan-godaan yang lain gitu kan. Kita harus kuat mental gitu. Pokoknya berafirmasi positif apapun itu. Aku sehat, aku kuat, aku bisa puasa hari ini, aku tidak batal, dan aku bisa melakukan hal-hal bermanfaat, bisa beramal, bisa membantu orang lain dan lain-lain. Kita harus berafirmasi positif setiap hari untuk menjaga mindset positif kita. Oke, bisa ya kita lakukan sama-sama ya. Aku tantang kamu untuk challenge berafirmasi positif di bulan puasa ini. Bisa ya kita lakukan mulai dari saat ini. Kayak yang selanjutnya apa lagi nih? Yang kedua adalah atur jadwal kegiatan. Oke. Kenapa nih harus diatur jadwalnya? Kita harus planning, kita harus organizing dari jadwal kegiatan sehari-hari kita. Biasanya kalau puasa ada yang dikurangin nggak terkait aktivitasnya? Kalau yang kuliah mungkin pertama kuliah, terus biasanya kalau yang ikut organisasi, aktif organisasi, ada juga yang biasanya kalau puasa kan ada event-event ya, kayak berbagi event terkait sosial,
bukber dan juga bagi takjil dan lain-lain. Dan kalau yang kerja biasanya ada yang sampai jam 4 dan ya lain-lain. Pokoknya kita harus atur itu. Bagaimana bisa balance antara jasmani dan juga rohani. Kalau kita udah atur jadwal strategi dengan baik, kita juga bisa aktif, kita bisa sehat, dan kita bisa berpositif thinking, dan juga bisa melakukan banyak hal dengan enjoy dan tetap jadi diri kita kan. Oke, itu. Yang selanjutnya adalah buat perencanaan tadi. Sama halnya ya dengan atur jadwal. Jadi ketika kita berencana, kita juga mengatur jadwal tersebut. Kita harus bisa memilih nih. Wah, biasanya 4 planning. Kalau aku lanjutin 5 planning, nanti ya aku capek, aku nggak kuat, tapi dia butuh aku. Nah, jangan jadi people pleasure, oke? Mampu menerima apapun dan tidak mampu bilang tidak. Kalau kita nggak kuat ya udah, oke, kita bisa dengan 4 itu. Gelas kalau udah penuh kan nggak bisa diisi lagi, apalagi nanti tumpah-tumpah kan nggak baik kan. Kita harus sehat, nggak boleh sakit. Walaupun sakit itu wajar, tapi kita harus menjaga diri kita gitu. Oh ya, bisa ya kita ya. Yang selanjutnya adalah jaga silaturahmi. Ini sangat penting, gak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan biasanya juga harus jaga silaturahmi ini. Caranya bagaimana sih terkait jaga silaturahmi? Jaga silaturahmi bisa dengan teman, bisa dengan keluarga, dan bisa dengan siapa coba? Sekitar. Wah, jangan berpikir negatif dulu ya. Tadi mau bilang pacar kan? Gak, kan pacar kan dosa, pacaran dosa, gak boleh kan, kata yang gak boleh kan. Nah, maka dari itu kita lanjut ya. Maka dari itu kalau jaga silaturahmi, berbuat baik itu kan juga kita mendapatkan pahalanya tadi bisa dilipat gandakan. Dan juga beramal baik tidak hanya dengan ngasih dana ataupun hal lain, tapi beramal baik contohnya nih di jalan ada ranting jatuh, itu kan mengganggu sekitar atau mengganggu orang-orang yang berkendara, kita bisa ambil, bisa buang di sampingnya biar yang lain bisa ikut menyeberang dan lain-lain. Itu salah satu bisa beramal baik. Selanjutnya adalah saling menolong. Kita itu makhluk sosial teman-teman, makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri, dan juga kita membutuhkan sekeliling. Walaupun kamu independent woman, walaupun kamu seorang yang bermandiri, berjiwa mandiri, tapi tetap kita itu adalah makhluk sosial yang dimana kita pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Kita kan tidak mungkin hidup di dunia sendiri, apalagi saling tolong menolong lah. Karena ketika kita menolong, insya Allah selain mendapatkan pahala dan lain-lain, kamu yang akan datang pasti akan ditolong oleh orang lain, seperti itu. Yang selanjutnya adalah memaafkan. Apapun yang membuat kamu sakit, apapun yang membuat kamu merasa cemas, apapun yang membuat kamu tidak baik dari orang itu, dari seseorang, kita harus memaafkan. Memaafkan bukanlah hal yang sulit. Memaafkan bisa dengan kita menambah hal baik terhadap saudara kita. Sebagai seorang manusia biasa, kita harus mampu memaafkan. Allah saja memaafkan hambanya, apalagi kita sebagai makhluknya tidak bisa memaafkan dengan teman kita, saudara kita, keluarga kita, orang lain. Jadi salinglah memaafkan untuk menciptakan hidup yang positif, hidup yang penuh berkah tentunya. Dan di bulan Ramadan jangan sampai lupa menjaga kesehatan dengan kebersihan. Kebersihan itu penting, bisa dengan mandi, bisa dengan hati yang suci. Seperti itu, lakukan semuanya dengan niat yang baik. Karena semua hal baik tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Oke, kita kan sering mengatakan innamal a'malu binniyat, tapi kita tidak melaksanakan sesuai realita. Ya, bagaimana kabarnya? Maka dari itu, mulai sekarang aku challenge buat kalian, buat kaum generasi Z, generasi milenial, dan generasi boomer, untuk kalian bisa melakukan banyak hal, melakukan kesehatan di bulan Ramadan, baik jasmani rohani, dan kegiatan positif, kegiatan sosial yang berdampak positif untuk masyarakat. Aku challenge dari sekarang apa saja kegiatan di bulan Ramadan yang kamu lakukan. Oke? Jangan sampai di Ramadan kita loyo-loyo, padahal kita harus lebih aktif dan kita bisa menolong sesamanya.
Mungkin cukup itu dari aku. Jangan lupa challenge-ku untuk melakukan banyak hal kebaikan dengan kesehatan dan lingkungan sekitar di bulan suci Ramadan. Oke? Tersedia ya? Siap ya? Oke. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi para sahabat mimbar membincangkan bimbingan agama. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.